campur tangan Amerika Serikat dalam urusan Indonesia. Salah satu lembaga yang memberi masukan kepada Kongres dan pemerintah Amerika mengenai masalah Papua adalah The Council on Foreign Relations. Think tank bermarkas di New York ini mengkaji pilihan-pilihan kebijakan politik luar negeri Amerika. Saya ajak Anda berbincang dengan Brigham Montrose Golden, anggota Komisi Indonesia dalam The Council on Foreign Relations. Ia bergabung dari studio VOA di New York, dan Anda di Indonesia silakan bergabung lewat 021 58 3022. Brigham, terima kasih banyak Anda sudah bergabung dengan Jurnal VOA hari ini. Terima kasih, selamat sore Pak. Ya, banyak yang menilai di Indonesia ini adalah bukti campur tangan Amerika Serikat, baik dari Kongres maupun pemerintah, maupun mungkin organisasi seperti organisasi Anda. Bisa Anda jelaskan sebetulnya posisi Anda dan organisasi Anda dalam isu ini apa? Betul. Menurut saya ini tidak boleh. Kalau bilang ini campur tangan, itu salah satu pikiran. Pasti ada orang Amerika yang memperhatikan sama Indonesia, sama beberapa daerah di Indonesia. Ada orang sayang dengan Bali, ada orang sayang dengan Jawa. Kalau saya tinggal lama di Jakarta, tapi juga ada sayang dengan Papua. Jadi saya merasa mau bantu Indonesia dalam masalah Papua, dan ada beberapa orang di Amerika yang merasa begitu. Sama saja dengan orang Indonesia ada dengan memperhatikan dengan Amerika. Spesifiknya apa yang ingin Anda bantu dari Papua? Spesifiknya isu apa? Betul. Kalau kami di Council on Foreign Relations, kami fokus kepada beberapa isu. Ada isu politik, ada isu sosial budaya, ada isu ekonomi, ada isu kesehatan dan lain-lain. Jadi ini kami menulis satu laporan komprehensif kepada semua aspek kesalahan karena masalah di Papua, karena sebetulnya Papua itu daerah yang paling rendah dalam beberapa tingkat sosial di Indonesia. Jadi yang Anda inginkan di sini apa? Banyak orang yang menuduh Anda mendukung separatisme misalnya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya Anda ingin upaya otonomi khusus yang ditingkatkan. Bisa dijelaskan? Betul. Kalau laporan kami di Council on Foreign Relations, tujuannya dan dasarnya ada otonomi khusus adalah cara paling baik dan paling benar untuk bantu Papua sebagai satu daerah yang penting di dalam Indonesia, negara Indonesia, dan otonomi khusus bisa menjadi satu jalan baik untuk selesaikan masalah Papua. Dan kalau otonomi khusus dilaksanakan secara penuh. Baik, Brigham, jadi bisa Anda jelaskan, mungkin Anda gambarkan kepada pemirsa Jurnal VOA di rumah ya, apa sebenarnya yang terjadi sekarang ini di Kongres dan juga di pemerintah Amerika Serikat? Apakah sekarang ini benar ada perkembangan di mana Kongres mempertanyakan dukungan Amerika Serikat terhadap PEPERA pada tahun 1969 dulu misalnya? Betul. Kalau Kongres, ada banyak anggota di Kongres. Sama saja dengan Indonesia, banyak anggota DPR. Jadi opininya banyak sekali. Anggota yang dukung keputusan yang kemarin itu sedikit. Itu memang satu tujuan yang politik. Tapi yang saya ada harapan orang Indonesia mengerti dukungan untuk demokrasi dan dukungan untuk HAM, hak asasi manusia dan lain-lain, itu banyak anggota Kongres. Jadi masalahnya kalau sedikit orang angkat masalah Papua hanya sebagai masalah politik, itu nanti dilihat sebagai campur tangan Amerika di dalam negara Indonesia. Walaupun yang benar adalah banyak anggota Kongres mau bantu Indonesia dan daerah semua Indonesia, terutama Papua, dalam isu HAM dan isu demokratisasi. Brigham, saya potong sebentar, kita akan pergi ke penelpon pertama. Silakan, langsung, saya kurang mendengar nama Anda dan dari mana? Silakan. Sayang sekali sambungan kita pagi hari ini buruk sekali. Pak, mungkin Anda bisa coba lagi 021583022. Brigham, kembali ke Anda ini ya. Menurut Anda apa yang akan terjadi dengan RUU yang sekarang ini nomor 2601 yang antara lain menyinggung mengenai masalah Papua? Maksudnya yang otonomi khusus atau yang RUU nomor 2601 yang mengatakan bahwa Kongres Amerika memiliki concern tertentu.
Apa yang Betul. akan terjadi dengan RUU tersebut menurut Betul. Anda? Ya belum, kita harus lihat. Sebetulnya menurut saya ini akan menjadi soal terus atau isu terus kalau tidak diselesaikan oleh Jakarta. Kalau Jakarta dialog dengan cara benar dan juga melaksanakan otonomi khusus dan benar, saya rasa ini tidak akan jadi soal terus di Kongres. Jadi menurut saya ini tergantung Jakarta. Baik, Brigham, saya coba lagi ke Jakarta dengan Pak Tommy, silakan. Silakan Pak Tommy. Selamat pagi. Agak sedikit sebenarnya, tambahnya sedikit. Pak Tommy, saya mohon maaf, saya tahu ini isu yang sangat menggemaskan bagi Anda dan pemirsa-pemirsa yang lain, tapi sayang sekali sambungan antara Metro TV dengan Washington DC kali ini buruk, jadi kami tidak dapat menampung pertanyaan-pertanyaan pemirsa Brigham, tapi kita lanjutkan saja. Saya ingin tanya, sebetulnya mungkin banyak pemirsa di Indonesia yang ingin tahu seberapa besar sih perhatian internasional terhadap isu Papua, baik itu dari pemerintah-pemerintah negara-negara maupun dari LSM seperti Anda? Maaf, bisa diulangi? Seberapa besar perhatian internasional terhadap Papua? Oh, pasti ada banyak orang yang memperhatikan isu Papua, tapi apa itu isu Papua itu, Tan? Kalau maksudnya separatisme, itu tidak bisa dibilang ada banyak. Kalau mendukung HAM, mendukung proses demokratis di Papua, itu banyak, pasti ada. Dan menurut saya, ini pasti akan jadi soal terus. Kalau Indonesia, kalau Jakarta, kalau pemerintah pusat betul-betul cari satu jalan keluar dengan Papua, maksudnya satu cara untuk membangun masyarakat mereka, penduduk mereka di Papua, dan juga dialog dengan pemimpin-pemimpin Papua yang mau cari hak, yang mau rasa ditindas. Kalau itu bisa diselesaikan, pasti gerakan di luar negeri hanya akan lihat ini sebagai satu hal yang baik. Baik, terima kasih banyak Brigham atas informasi Anda. Dan pemirsa, itulah Brigham Montrose Golden dan analisanya mengenai polemik di Papua. Tetaplah bersama Jurnal VOA, kita nantikan pendapat